Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara-saudari. Ayat harian kita pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, tertulis di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7, berbunyi sebagai berikut. Jangan sesat. Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan daging bersifat lemah, kebanyakan orang tidak bisa menerima realita itu. Tetapi kita sering sekali menjadi orang yang berkompromi dengan kejahatan. Saat seseorang berkompromi dengan kejahatan, bukankah daging mereka sebenarnya adalah lemah? Tuhan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan Tuhan selalu konsisten dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang ia akan lakukan. Tuhan Yesus ketika dia di dunia, dia menjadi manusia yang 100% tidak berdosa, melakukan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Dia tidak pernah berkompromi dengan buah pikiran-pikiran orang-orang yang ingin menjadikan Yesus menjadi raja sebatas politis. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan menderita, mati dan disalibkan. Petrus tidak setuju dengan ucapan Yesus yang merusak elektabilitasnya. Tetapi inilah perjalanan hidup kita. Kita memiliki panggilan bukan untuk hidup dalam kedagingan. Jika kita menabur untuk daging kita, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kepada kebinasaan. Apa itu sifat-sifat kedagingan? Itulah tipu muslihat yang diberikan oleh dunia ini melalui si iblis si jahat itu. Seolah-olah kita menikmati kehidupan kita dengan menerima kedagingan yang begitu istimewa. Padahal sebenarnya itu adalah penyesatan yang sempurna. Kita menghadapi segala pergolakan hidup ini. Terkadang yang nikmat bagi daging tidak nikmat yang sempurna. Yang kita terima dalam daging sebenarnya tidak berguna sama sekali bagi kehidupan ini. Kita adalah anak-anak terang. Karena kita adalah anak-anak terang, maka kita harus saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain. Posisikan diri saudara sebagai orang yang selalu membantu orang lain dengan memberikan titik terang bagi mereka, sehingga mereka tidak larut dengan kehidupan mereka yang carut-marut itu, yang tidak mau teratur, yang tidak mau tunduk kepada tuntunan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan apa yang kita lakukan, sehingga Paulus menekankan ucapan yang sangat keras ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saat kita menjadi orang Kristen dan melakukan kehidupan yang tidak mendahulukan iman Kristen kita, sebenarnya kita sedang mempermainkan Allah. Sama seperti ketika orang tua memberangkatkan anaknya, memberikan mereka buku, pulpen, alat tulis, memberikan anaknya tas yang begitu bagus, tetapi ketika suatu waktu orang tuanya lebih cepat datang ke sekolah untuk menjemput anaknya, ternyata si anak tersebut tidak serius untuk belajar, tetapi lebih banyak bermain
ketimbang belajar. Bukankah sebenarnya anak-anak tersebut sedang melakukan tindakan yang mempermainkan orang tuanya? Tatkala dulu orang tua pernah berkata demikian, dan itu sering sekali dinyanyikan oleh orang-orang Batak. Mereka, orang tua berkata bahwa kertas yang mereka tuliskan sama seperti daging orang tuanya. Dan ketika itu dirobek dan dibuang, berarti mereka tidak menghormatinya. Sama seperti kehidupan kita. Kita sebenarnya menghormati Allah dengan cara hidup kita. Dan jika kita hanya menabur bagi diri daging kita sendiri, kita sebenarnya sedang menuai kebinasaan. Hiduplah dalam roh, maka roh Tuhan itu akan mengerakkan hidup saudara sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati dan hormatilah Tuhan melalui segala tindakan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mendidik kami melalui rasul yang Engkau telah utus, yaitu Rasul Paulus, yang membuat titik terang bagi kami, sehingga kami tidak mempermainkan panggilan kami. Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan memberikan hati yang baru, sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau lewat perbuatan kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.